Kita lanjutkan soal nomor 1B. Ya, nomor 1B sekali lagi segitiganya adalah segitiga ABC dengan siku-siku di C. Maka sisi di depan sudut C adalah sisi miring yaitu AP dengan panjang 8. Sudutnya sudut beta, sisi depannya adalah AC belum diketahui, sisi sampingnya adalah BC itu 7. Berarti kita tentukan sisi di depan sudut beta. Ya. Kita gunakan teorema Pitagoras, depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat, depan kuadrat sama dengan miring yang tadi 8, berarti 8 kuadrat dikurangi sampingnya 7, 7 kuadrat, depan kuadrat sama dengan 64 dikurangi 49, depan kuadrat sama dengan 15, maka depannya adalah akar 15. Ya, seperti ini. Kalau memang tidak bisa disederhanakan, berarti cukup seperti ini saja. Sekarang kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Kita mulai dari sinus, yaitu sinus beta, yaitu depan per miring, depannya AC, miringnya AB, depan akar 15, miringnya 8. Ya. Sekarang kosinus beta samping per miring, sampingnya BC per miringnya AB, yaitu 7 per 8. Berikutnya tangan beta, yaitu depan per samping, depannya AC, sampingnya BC, yaitu akar 15 per 7. Berikutnya, kita tentukan kosekan beta. Kosekan beta yaitu mi per D, depan ya. AB per AC, yaitu 8 per akar 15, karena penyebutnya berupa akar atau irasional, kita membuat rasional, yaitu sama-sama dikalikan akar 15 ya. Atas kali akar 15, bawah juga dikali akar 15, maka menjadi 8 per 15 akar 15. Berikutnya, sekan beta yaitu mi per sa, AB per sampingnya tadi BC ya. AB per BC yaitu 8 per 7. Kotangan beta yaitu samping per depan, yaitu kebalikan dari tangan BC per AC, maka 7 per akar 15. Ini juga sama, karena akarnya berupa bilangan akar, yaitu irasional, kita rasionalkan dengan cara kita kalikan akar 15 per akar 15. Menjadi 7 per 15 akar 15. Cukup jelas ya. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Diketahui cos alfa sama dengan 20 per 29 dan alfa adalah sudut lancip, tentukan sin alfa dan kotangan alfa. Kita selesaikan, yang diketahui adalah cos alfa 20 per 29, cos tadi apa? Sinus demi cos sami. Nah, cos sami berarti samping per miring, sampingnya 20, miringnya 29. Ada dua sisi yang diketahui, berarti ada satu yang belum diketahui, itu depan. Kita tentukan depan terlebih dahulu. Depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Depan kuadrat sama dengan miringnya 29 dikuadratkan dikurangi sampingnya 20 dikuadratkan. Maka depan kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400. Depan kuadrat sama dengan 441. Depannya akar dari 441 yaitu 21. Nah, kalau sudah lengkap, ada samping, ada miring, ada depan, kita tentukan. Tadi yang diinginkan adalah sin alfa dan kotangan alfa. Sin alfa, sin depan per miring, depannya 21, miringnya 29. Cukup jelas ya, tidak perlu kita sederhanakan lagi atau kita buat desimal, cukup dalam bentuk pecahan seperti ini. Kotangan alfa yaitu samping per depan, sampingnya tadi 20, depannya 21. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran pertama. Kuadran, apa itu kuadran? Kita lihat lagi tadi ya. Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri. Ini adalah berupa bidang koordinat kartesius ya. Bidang koordinat kartesius ini memuat 4 daerah. Daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah yang ketiga, daerah yang keempat. Masing-masing daerah ini dinamakan kuadran. Daerah yang pertama, ya. Ini berarti dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sekarang daerah yang kedua, dari 90 derajat ke 180 derajat. Daerah yang ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat. Daerah yang keempat yaitu dari 270 derajat ke 360. Nah, dia satu
lingkaran penuh, ya. Arahnya yaitu melawan arah jarum jam. Nah, itu sudut positif. Saya ulangi, ada 4 daerah. Daerah pertama, kuadran pertama dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 derajat ke 180 derajat. Kuadran ketiga dari 180 ke 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat ke 360 derajat. Kuadran pertama. Di sini dituliskan yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa kuadran pertama. Kuadran pertama tadi dari 0 derajat sampai 90 derajat, ya. Ada beberapa sudut istimewa yang perlu kalian ketahui. Sudut istimewanya apa saja? Ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Saya ulangi, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita tentukan sin, cos, dan tangannya. Sin mulai dari yang kecil sampai ke besar, ya. 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Sekali lagi, sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kalau sudah, sekarang kita tentukan cos. Cos ini tinggal kita balik saja. Ya. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90, 0. Sekarang tangan. Tangan itu diperoleh dari sin per cos. Sinnya 0, cosnya 1, berarti 0 per 1, 0. Tangan 30, sinnya setengah, setengah akar 3, maka kita dapatkan seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Tangan 45, sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Sekarang tangan 60, sin per cos, sinnya setengah akar 3, cosnya setengah dengan setengah bisa kita coret, yaitu tangan 60 akar 3. Sekarang tangan 90, sin per cos, sinnya 1, cosnya 0, 1 per 0, yaitu tak terdefinisi. Ya, sin 90 tak terdefinisi, bisa kita tuliskan tak terhingga. Sekarang kita aplikasikan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran pertama pada soal dalam kehidupan nyata. Yang pertama, seorang anak dengan tinggi 150 cm melihat ke ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak anak dan tiang bendera adalah 3 meter, tentukan tinggi tiang bendera. Yang kedua, sebuah helikopter terbang dengan ketinggian 10 meter dari atas tanah. Jika pilot helikopter melihat suatu objek dengan sudut depresi 45 derajat, tentukan jarak objek dengan titik tepat di bawah helikopter. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, kita gambar dulu biar nanti tidak bingung, ya. Seorang anak. Nah, ada seorang anak melihat ke ujung tiang bendera dengan sudut elevasi. Sudut elevasi berarti sudut yang ke atas. Ini seorang anak tingginya 1,5 meter atau 150 cm. Melihat ke ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 30 derajat. Anak ini dengan tiang berjarak 3 meter. Yang diinginkan adalah tinggi tiang. Jadi tinggi anak 150 cm atau 1,5. Alfanya sudutnya 30 derajat. Dilihat jarak ini sebagai samping, ya kan? 3. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang. Tinggi tiang berarti dilihat ini setinggi anak masih ditambah ini, ya kan? Setinggi anak masih ditambah sisi depan. Karena apa? Karena dia di depan sudut 30 derajat. Ada depan, ada samping. Sinus demi cos sami, tangan itu desa. Berarti yang kita gunakan adalah desa. Karena apa? Karena memuat depan dan samping. D per sa sama dengan tangan alfa. D-nya belum diketahui. Sa-nya 3 meter atau 3 sama dengan tangan 30. D-nya belum diketahui.
sama dengan gini, saya ulangi. D per 3 sama dengan tangan 30. D per 3 sama dengan tangan 30 itu sepertiga akar 3. Sekarang 3 yang di sebelah kiri sebagai penyebut kita pindah ke ruas kanan. Dari pembagian jadi perkalian, maka depannya sama dengan 3 kali sepertiga akar 3. 3 dengan sepertiga bisa kita coret, maka tinggal akar 3. Maka sisi depannya di sini berarti akar 3. Nah, yang diinginkan tadi tiang bendera, berarti sisi depan ini masih ditambah setinggi orang yang melihat, yaitu 1,5 meter. Jadi tinggi tiang adalah akar 3 ditambah 1,5 meter. Berikutnya, tadi apa? Sebuah helikopter terbang dengan ketinggian 10 meter dari atas tanah. Jika pilot helikopter melihat suatu objek dengan sudut depresi 45, tentukan jarak objek dengan titik tepat di bawah helikopter. Kalau tadi soal yang nomor 1 adalah sudut elevasi, berarti melihat ke atas. Sekarang soal yang kedua ini sudut depresi, berarti dia melihatnya ke bawah. Sekarang kita buat visualisasinya dulu. Ada sebuah helikopter, dia ketinggiannya adalah 10 meter dari tanah. Pilotnya melihat dengan sudut depresi 45 derajat melihat suatu objek ya. Yang ditanyakan adalah jarak objek dengan titik yang tegak lurus helikopter pada tanah. Nah, berarti di sini yang ditanyakan. Nah, ini dia. Kita identifikasi dulu, berarti alfanya adalah 45. Tinggi dari tanah ini sebagai sisi samping, yaitu 10. Yang ditanyakan adalah jarak objek ke titik tadi, ya, titik tepat di bawah helikopter, berarti sebagai sisi yang di depan sudut alfa, yaitu sisi depan. Yang ditanyakan depan. Ada depan, ada samping, maka yang ditanyakan adalah, yang kita gunakan adalah tangan ya. Depan belum diketahui, per sampingnya 10 sama dengan tangan 45 derajat. Depan per 10 sama dengan tangan 45 derajat itu 1, maka depan sama dengan 10 meter. Jadi, jarak objek dengan titik tepat di bawah helikopter adalah 10 meter. Ya. Semoga apa yang saya terangkan ini bisa dapat kalian pahami, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.